oleh Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah meluas hingga merendam 8 desa di 11 kecamatan. Puluhan orang yang menggeruduk sebuah apotik di Samarinda. Mereka menuntut dibukanya akses CCTV gudang tempat ditemukannya jasad wanita yang sudah membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar siang kembali hadir pemirsa, dan selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi terkini langsung dari lapangan. Ada rekan Laura Louis di kantor KPU Jakarta yang akan menyampaikan perkembangan terkini proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Lalu ada presenter AI Rania yang akan mengabarkan kondisi di Gaza, Palestina mengenai pengeboman yang tanpa henti terus dilakukan Israel. Kemudian Samsul Arifin di Demak, Jawa Tengah yang akan melaporkan situasi terkini banjir yang merendam ribuan rumah warga di sana. Bersama saya Hijul Akbar dan rekan saya Prima Alvernia. Silakan Prima. Terima kasih Hijul. Dan pemirsa, langsung saja kita simak inilah kabar siang selengkapnya untuk Anda. Ya, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil truk bermuatan jeruk terperosok ke jurang sedalam 15 meter. Kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Lintas Muara Bulian di Desa Lopak Aur, Kecamatan Pamayung, Batanghari, Jambi. Menurut polisi, kejadian bermula saat truk bernomor polisi H8281DX melaju dari arah Bulian menuju Jambi. Di perjalanan, sang sopir mengantuk hingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibatnya, kejadian itu pun seluruh muatan jeruk di dalam truk langsung berserakan dan menjadi rebutan warga. Sementara pengemudi yang mengalami patah tulang dan kernetnya yang terluka di bagian kepala langsung dilarikan ke puskesmas tempat. Ketahan nggak tuh yuk? Pak, ketahan nggak itu yuk? Nggak ada. Hah? Terus kacau nih antamnya. Ah, itu awat silu juga ini tuh. Oh, lagi dong. Kecelakaan terjadi di Tol Porong, Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur antara sebuah supercar Porsche dengan minibus Livina. Peristiwa diduga diawali dari pengemudi Porsche yang ugal-ugalan. Maut nyaris terjadi di atas Tol Porong, Surabaya, Sidoarjo. Sebuah mobil Porsche yang sedang berkonvoi menabrak sebuah mobil Grand Livina yang ditumpangi satu keluarga. Pengemudi mobil Porsche diduga berkendara secara ugal-ugalan dalam kecepatan tinggi hingga menabrak mobil Grand Livina yang sedang melaju di jalur tengah. Satu keluarga dalam mobil Grand Livina pun menjadi korban. Pengemudi mobil Rudi Andrianto menderita luka di bagian kepala, sementara istrinya luka di bagian leher. Porsche yang menabrak Rudi dan keluarganya itu merupakan Porsche 911 Carrera S dengan nomor polisi B333 LKA. Diketahui pengemudinya merupakan seorang mahasiswa usia 18 tahun. Pengemudi Porsche tak ahli dalam menjaga jarak aman menggunakan kendaraannya yang memang berkecepatan sangat tinggi dan tidak mematuhi batas kecepatan maksimal di tol. Akibatnya ia kehilangan kendali saat tiba-tiba bertemu dengan Grand Livina yang dikemudikan Rudi. Kejadiannya selepas dari gerbang Porong, selanjutnya Grand Livina ini
bergerak di lajur tengah. Sampainya di TKP KM 768400 dengan tiba-tiba ditabrak dari belakang kendaraan Porsche yang berwarna hijau. Korban di dalam Grand Livina terdiri dari satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Untuk bapak dalam kondisi luka ringan atau luka robek di bagian kepala bagian belakang. Sedangkan ibu mengalami luka di bagian leher dan anak dalam kondisi baik. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, bangkai Porsche dan Grand Livina dievakuasi ke Mako Lantas Polresta Sidoarjo. Sedangkan para korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tak diketahui bagaimana nasib si pengemudi Porsche. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan supercar Porsche terjadi di Tangerang, Banten. Namun kali ini posisi mobil Porsche dalam sebuah ruang pajang atau showroom, lalu ditabrak oleh sebuah mobil expander. Tak cuma di Tangerang saja pemirsa, expander lain menabrak sebuah gerai donat di Surabaya, Jawa Timur. Seorang pengemudi mabuk membuat kekacauan di sebuah ruang pajang mobil atau showroom Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Kota Tangerang. Nampak Porsche 911 GT3 yang versi paling murahnya seharga lebih dari 9 miliar rupiah rusak cukup parah untuk ukuran supercar miliaran. Mobil expander yang harganya kira-kira 30 kali lebih murah pun menderita kerusakan. Pengemudi expander rupa-rupanya dalam keadaan mabuk. Diketahui ia berinisial JS, usia 43 tahun yang tinggal tak jauh dari ruang pajang mobil Evans. Kasus ini ditangani Polres Tangerang Kota. Mobil expander JS juga telah disita sebagai barang bukti. Expander di Tangerang ini bukan satu-satunya expander yang berbuat masalah. Expander menabrak sebuah gerai donat di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur. Kaca gerai donat nampak berhamburan diterjang expander ini. Peristiwa terjadi Kamis pagi lalu. Diduga pengemudi expander lalai hingga salah menginjak pedal gas saat memarkir kendaraannya. Expander pun melaju menerjang bagian depan gerai donat. Baru hari Sabtu, kaca gerai donat tersebut diperbaiki pemilik. Tak diketahui apakah kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. Pemilik gerai tak bersedia saat dimintai informasi. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Tangerang, Banten, Syamsul Huda Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, petugas masih terus memompa banjir yang merendam permukiman warga di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Pemompaan dilakukan karena lokasi banjir yang lebih rendah dari permukaan sungai. Dalam kunjungannya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menyerahkan bantuan untuk korban banjir berupa pakaian, makanan, tenda, dan pompa portable. Pemkot Semarang juga mendirikan tenda darurat untuk memenuhi kebutuhan makan para korban banjir. Terlebih saat ini adalah bulan Ramadan. Sebagian dari korban banjir memilih bertahan di rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi di masjid. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa banjir di Semarang membutuhkan waktu lama untuk surut, dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi. Selain melakukan pemompaan, petugas juga menerapkan teknologi modifikasi cuaca di seluruh Jawa Tengah untuk mengatasi banjir. Media sekalian, saat tanggap darurat ini untuk Semarang secara berangsur bisa terkendali dengan baik, ya. Khususnya masalah penahan pengungsi, karena pengungsi juga tidak banyak, mereka rata-rata bertahan di rumah. Kemudian untuk mengurangi hujan juga digelar TMC, ya. Besok kita akan melihat pelaksanaan tugas teknologi modifikasi cuacanya, dan mudah-mudahan banjir Semarang ini bisa segera terkendali. Sekarang kita di tempat lokasi pompa, jadi ini daerah ini Trimulyo ini lebih rendah daripada sungai. Tentu saja kalau dibiarkan kan nggak mungkin airnya keluar sendiri. Ini digelar pompa, dipompa airnya
dari PUPR juga mengeluarkan beberapa pompa untuk memompa air yang dari perumahan ke sungai. Ya, banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah meluas hingga merendam 8 desa di 11 kecamatan. Ngeri tenan iki. Tingginya intensitas curah hujan membuat tanggul Sungai Wulan di Desa Ngemplik, Wetan jebol. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga mengakibatkan jalur Pantura Demak Kudus kembali ditutup karena akses jalan tersebut tergenang banjir dengan ketinggian hingga 1 meter lebih. Kendaraan yang hendak melintas terpaksa dialihkan melewati Trengguli di Welahan, Jepara, dan juga Kudus. Sebelumnya banjir besar di Demak juga dipicu sejumlah tanggul sungai yang jebol, di antaranya tanggul Sungai Dombo, Sungai Luwuk, dan Menawan. Ya, lantas bagaimana situasi terkini banjir yang merendam 11 kecamatan di Demak, Jawa Tengah? Kita bergabung dengan rekan Samsul Arifin di sana. Samsul, bagaimana kondisi banjir? Apakah sudah mulai surut? Baik, rekan Prima, dapat saya kabarkan hingga siang hari ini banjir di Kabupaten Demak semakin meninggi dan meluas genangannya. Di tempat saya, di belakang saya ini adalah kampung Kali Susuan yang ada di Kelurahan Bintoron, Demak Kota. Itu apabila tadi pagi ini masih sedikit kering, tapi pada siang hari ini air terus bergerak dan dengan air harus cukup deras ini masuk ke dalam kawasan perkotaan di Kabupaten Demak. Jadi bisa saya sampaikan bahwa banjir yang terjadi di Demak kali ini adalah banjir yang terbesar ya, selama kurun waktu hampir 30 tahun, dan ini disebabkan oleh jebolnya beberapa tanggul di Kabupaten Demak, tanggul sungai Kabupaten Demak yang jebol tidak mampu menahan debit air yang datang dari kawasan atas. Terbaru kemarin sore tanggul Sungai Wulan yang ada di Dukuh Norowito, Desa Ngemplik Wetan, Karanganyar jebol dan mengakibatkan desa-desa yang ada di sekitar sungai itu terendam dan bahkan sampai hari ini air itu menuju ke kawasan perkotaan. Selain mengenangi ribuan rumah yang ada di 7 desa, air ini juga menerjang jalur Pantura Demak Kudus sehingga jalur ini kemudian ditutup dan seluruh kendaraan dialihkan ke jalan yang lain yang lebih aman, tidak tergenang banjir. Demikian. Ya, Samsul, untuk kondisi banjir ini diakibatkan karena sejumlah tanggul yang jebol. Kalau kondisi tanggul ini sebelum hujan lebat terjadi, apakah sudah ada upaya peremajaan atau memang kondisinya yang sudah usang? Sebenarnya tanggul yang sekarang jebol, itu tanggul Sungai Wulan itu sebetulnya adalah tidak ada jebol di 2 titik dan sudah diperbaiki. Tapi kemungkinan karena belum ada pemadatan ya, karena waktunya sangat singkat, kurang dari 1 bulan datang kembali hujan lebat dan kemudian sungai-sungai meluap, akhirnya tanggul Wulan kembali jebol. Demikian juga tanggul-tanggul yang lain yang juga jebol dan mengakibatkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Demak ini tergenang juga demikian. Itu mungkin karena memang kondisi tanggul yang kritis ya, yang selama ini mungkin perlu diperbaiki sehingga ketika tanggul kondisi jalan kritis dan ada terjangan air yang cukup deras itu mengakibatkan tanggul jebol dan sekarang mengenang di 8 desa di sebelah kecamatan itu di Demak. Ya, ini memang banjir semakin meluas di 11 kecamatan. Lantas untuk pengungsinya hingga saat ini ada berapa banyak? Para pengungsi sudah menempati tempat-tempat pengungsian. Data BPBD menyebutkan hampir 20.000 jiwa itu mengungsi di tempat-tempat pengungsian, sekitar ada 25 titik pengungsian, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah yang tidak tergenang.
dan itu sekarang digunakan sebagai tempat pengungsian. Dan sampai hari ini dari tim BPBD, dari Polisian TNI Polri dan juga para relawan terus membahu untuk melakukan bantuan di lokasi banjir, karena masih ada juga beberapa atau warga yang masih bertahan, dan ini dikhawatirkan apabila genangan terus meninggi ini bisa membahayakan keselamatan warga yang ada di genangan. Baik. Syamsul Arifin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, akibat terjebak banjir, seorang lansia di Pati, Jawa Tengah yang menderita sakit lumpuh pun akhirnya dievakuasi oleh petugas gabungan TNI Polri dan juga relawan ke rumah sakit. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kembali di Kabar Siang pemirsa, puluhan orang memenuhi halaman Apotek Kimia Farma di Samarinda menuntut dibukanya akses CCTV gudang tempat ditemukannya jasad wanita yang sudah membusuk. Aksi unjuk rasa ini digelar pihak keluarga korban yang tidak mendapat kejelasan mengenai penyebab kematian wanita berinisial BT tersebut dari pihak apotek. Apotek yang berada di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur ini bahkan disegel pihak keluarga korban lantaran kesal tak juga mendapat kejelasan. Pihak keluarga membeberkan masih terdapat kejanggalan yang belum terungkap hingga sekarang. Salah satunya akses CCTV yang masih belum dibuka dengan alasan rekaman sudah terhapus. Selain itu, pergantian pimpinan apotek yang bersamaan dengan kasus ditemukannya jasad BT dinilai sebuah kejanggalan lain. Sebelumnya, jasad BT, wanita berusia 56 tahun, ditemukan sudah membusuk di dalam gudang Apotek Kimia Farma di Jalan Pangeran Hidayatullah pada 18 Februari lalu. Yang ada di belakang Kimia Farma ini hanya satu. Pertanyaannya, masuk akal nggak? Mereka tidak tahu, mereka tidak lihat. Masuk akal nggak? Tidak. Katanya CCTV-nya terhapus, iya. Kalau memang CCTV-nya terhapus, kita akan dikasih akses untuk memeriksa, tetapi tidak. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, pintu menuju gudang yang ada di dalam cuma satu. Masuk akal nggak? Sekian banyaknya karyawan yang ada di dalam tidak melihat. Dua orang pria menggasak berangkas yang diduga berisi uang ratusan juta rupiah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dan aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan rumah mewah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Satu dari dua pelaku masuk ke dalam rumah mewah di Jalan Suci, Gang Bina Citra, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Sedangkan satu pelaku lainnya mengawasi situasi di depan rumah korban. Usai memanjat pagar, pelaku langsung masuk ke dalam rumah dengan cara membobol pintu menggunakan alat perkakas. Pelaku kemudian membawa berangkas yang diduga berisi uang tunai ratusan juta rupiah dari salah satu ruangan. Sementara atas kejadian ini, korban telah membuat laporan petugas kepolisian Metro Jakarta Timur. Dua rumah di Kabupaten Banyumas, Jateng dibobol maling saat pemiliknya tengah melaksanakan salat tarawih di masjid. Total perhiasan emas 27 gram dan uang Rp800.000 raib. Pencuri masuk ke dua rumah berdekatan milik orang tua dan anaknya, Sadang dan Salem, di Desa Karangsalam, Kecamatan Keramjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan mencongkel pintu belakang dan jendela. Kedua pemilik rumah pun menemukan rumahnya dengan kondisi terbuka sepulang dari salat tarawih. Saat diperiksa, perhiasan emas milik pasangan Sadang dan Kasiem seberat 21 gram dan uang Rp300.000 raib. Sementara di rumah Salem, anaknya, yang hilang adalah emas 6 gram dan uang Rp500.000 serta kartu ATM. Total kerugian Sadang dan Salem adalah 27 gram emas dan uang Rp800.000. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke aparat kepolisian dan masih dalam penyelidikan.
lewat jendelan. Yang di rumah anak saya lewatnya di jendela pelakunya. Diapain jendelanya? Jendelanya anak saya, Salem. Diapain ya jendelanya? Disongkel sama kurang lebihnya sama Dreila. Terusan rumah saya sendiri lewat dari pintu disongkel sama Drei kurang lebihnya. Jadi pengennya harapannya langsung gembor-gembor lah. Ya. Nangis nelangsa kamane gitu. Siap. Terusan anak saya sih ya biasa-biasa lah, katanya ya udah diikhlasin. Tapi kan orang tua sama anak kan lain. Pak. Ya, aku kan buru model lah. Berapa hariannya kan gitulah. Dari bahasanya itu kan turan-turan lah, dikumpulkan katanya itu. Kita ke kabar lain pemirsa, pekan pertama bulan suci Ramadan sejumlah harga bahan pangan terus merangkak naik. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga ayam potong ukuran besar kini menyentuh Rp60.000 per ekor. Dari sebelumnya Rp50.000 per ekor. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari peternak dan tingginya permintaan. Tingginya harga ayam potong ini tak hanya dikeluhkan konsumen, melainkan juga pedagang yang mengaku omset mereka turun hingga 50%. Tak hanya ayam potong, harga telur ayam juga terpantau naik. Saat ini, telur ayam dijual seharga Rp33.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Nggak ada, sebenarnya stoknya nggak ada. Apa karena ini bulan puasa menjelang Lebaran? Biasanya ya kalau biasa kalau bulan puasa pertama gitu mahal ayam naik. Nah Ibu kata ayam sampai 60.000 per ekor. Itu sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya sih 50 gitu. Ini bagaimana Bu? Pembeli melihat ayam sampai 60.000 per ekor Bu? Mengeluh atau gimana Bu? Ya mengeluh mahal gitu. Tapi beli sih tetap beli karena kebutuhan ya. Untuk memantau langsung kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Hilda Ramadanti di Pasar Klender, Jakarta Timur. Selamat siang Hilda, harga bahan pokok apa saja yang naik? Ya, selamat siang Hijul dan juga pemirsa. Saat ini saya memang sedang berada di Pasar Klender. Nah, untuk harga bahan pokok sendiri, Hijul dan juga pemirsa, memang banyak sekali yang naik. Nah, salah satunya adalah di samping saya ini ada ayam potong yang harganya naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya lagi, kami akan coba mewawancarai salah satu pedagang ayam yang berada di Pasar Klender, Jakarta Timur. Selamat siang Ibu. Saya boleh tanya-tanya sebentar, Bu? Boleh, selamat siang. Saya mau tanya, Bu, ini kan harga ayam terpantau naik nih, Bu. Kira-kira ini terjadinya di saat bulan puasa aja atau memang nanti menjelang Lebaran juga akan melonjak lebih tinggi lagi, Bu? Di bulan puasa sama mau menjelang Lebaran itu justru malah melejat lagi, Mbak, harganya. Ini masih bertahan Rp50.000 harganya satu ekornya. Tapi ntar bisa menjelang hari Lebaran naik lagi. Nih kebetulan ada yang beli biar tahu harganya kayak apa gitu. Terus kira-kira Bu, ini berpengaruh nggak sih Bu terhadap omset Ibu sehari-hari dengan adanya kelonjakan harga ayam ini? Pengaruh banget Mbak, soalnya kan kalau warteg, pecel lele itu kan harusnya harganya kan stabil, tapi ini kan benar-benar naik banyak banget gitu loh. Jadi pengaruh banget buat kita. Nah, sekarang mumpung ada pembelinya, kita coba tanya ke pembelinya ya pemirsa. Ya, selamat siang Ibu. Iya. Ibu, saya mau tanya, dengan adanya kelonjakan harga ayam seperti ini, Ibu sebagai pembeli tanggapannya seperti apa, Bu? Memang biasa ya, kalau mau ada mau puasa, Lebaran, memang biasa suka naik ya. Kita mengikuti aja harga-harga yang sedang naik sekarang ini gitu. Terus sebagai pembeli, Ibu ada harapan nggak sih untuk kedepannya kalau misalkan emang ada kelonjakan harga seperti ini, apakah bisa turun secepatnya atau seperti apa, Bu? Ya, mudah-mudahan setelah ini bisa turun lagi harga-harga semua sembako juga bisa
mohon kepada pemerintah biar cepat turun lagi gitu, harga-harganya sekarang naik memang sudah biasa ya gitu. Mau ada kenaikan nggak apa-apa, kita mengikuti aja. Nanti kalau udah selesai ini pemerintah bisa menurunkan secepatnya lagi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nah pemirsa, barusan adalah wawancara saya bersama salah satu pedagang dan juga salah satu pembeli yang memang sedang membeli ayam di Pasar Klender, Jakarta Timur. Nah untuk informasi tambahannya pemirsa, bahwa memang harga daging juga mengalami kenaikan harga dari harga Rp130.000 menjadi harga Rp140.000 per kilogram, dan juga untuk harga bawang-bawangan, untuk bawang-bawangan yang berukuran besar yang tadinya harganya Rp45.000 per kilogram sekarang menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga bawang yang berukuran kecil yang tadinya Rp35.000 sekarang mencapai Rp45.000. Sementara itu kembali kepada Anda Hijul di studio. Ramadanti mengabarkan langsung dari Pasar Klender, Jakarta. Terima kasih, selamat siang. KPU menargetkan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional Lampung hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih di kabar siang, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum segera menyelesaikan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat nasional untuk 38 provinsi Indonesia hari ini. KPU pun memastikan rekapitulasi akan selesai pada 20 Maret sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemilu. Rekapitulasi suara pemilu 2024 hampir rampung. Komisi Pemilihan Umum menyatakan tetap pada jadwal semula akan merampungkan rekapitulasi suara sebelum 18 Maret. Sebelumnya, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di 33 provinsi dari 38 provinsi. Kini KPU tinggal menyisakan penghitungan rekapitulasi di 5 provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua Induk, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, serta 1 rekapitulasi PPLN yang diulang yaitu di Kuala Lumpur. KPU pastikan rekapitulasi akan selesai pada 20 Maret sesuai jadwal pelaksanaan pemilu. Kita kan berharap kalau bisa ya sebelum tanggal 20, tapi tenggatnya kan tetap tanggal 20. Kalau lihat dinamika di lapangannya ya faktanya, kalau misalnya informasinya ya nanti saya coba cek ya, apakah memang dilanjutkan di tanggal 17. Tapi secara prinsip kan sebenarnya kalau KPU itu pada saat masuk di tahapan pemilu ya tidak ada hari libur, jadi sebenarnya ya bergantung kesiapan saja. Nah kalau soal tanggal 20 kan itu tenggat waktu yang pasti akan kami penuhi. Dari 33 provinsi yang telah disahkan rekapitulasinya, Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi. Sementara Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo Senida Aditya, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat nasional hingga hari ini? Kami berhubungan dengan langsung rekan kami ada Laura Luisa di sana. Laura, kemarin baru 1 provinsi Maluku, hari ini masih ada 5 provinsi lagi dan tenggat waktunya 2 hari. Apakah memungkinkan untuk rampung? Ya Prima dan juga pemirsa, benar sekali kemarin sudah disahkan 33 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia dan hari ini adalah hari ke-20 rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Itu artinya ada 5 provinsi lagi, diantaranya adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya ditambah dengan 1 PPLN yaitu PPLN Kuala Lumpur karena Kuala Lumpur ini kemarin sempat melaksanakan pemungutan suara ulang. Namun KPU ini sudah berjanji akan tetap mengumumkan hasil pemilu 2024 sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan yaitu 20 Maret 2024, bahkan bisa jadi lebih cepat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisioner KPU yaitu Idam Holik kemarin, bahwa apabila semuanya telah selesai, maka Ketua KPU RI akan langsung menetapkan hasil pemilu 2024. Itu artinya nanti sesaat lagi rekapitulasi ini akan dimulai dengan PPLN Kuala Lumpur dan dilanjutkan dengan 5 provinsi tersebut. Apabila hari ini selesai, maka akan langsung diumumkan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari tanpa harus menunggu tanggal 20 Maret 2024 nantinya. Adapun kemarin telah disahkan 33 provinsi dari 38 provinsi yang mana diungguli oleh Paslon 02 dari 31 provinsi. Kemudian Paslon 01 itu Anies Muhaimin diungguli oleh 2 provinsi yaitu Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat. Untuk hasilnya saat ini Paslon 02
Prabowo Gibran itu unggul dengan perolehan suara 76.888.902. Disusul oleh paslon 01 yaitu Anies Muhaimin dengan perolehan suara 31.118.204 dan paslon 03 yaitu Ganjar Mahfud 23.461.344 suara. Sehingga nantinya akan dimulai dengan PPLN Kuala Lumpur, kemudian dilanjutkan dengan 5 provinsi seperti Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Apalagi Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Maka nanti akan kita saksikan bersama-sama bagaimana proses rekapitulasi hari ini dan kita akan pantau bersama-sama apakah hari ini akan diumumkan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari ataukah masih menunggu tanggal 20 Maret 2024 nantinya. Sementara kembali ke Prima di studio. Ya, Laura, bagaimana untuk rekapitulasi suara Pileg? Apakah juga sudah keluar hasilnya atau berbarengan dengan Pilpres tanggal 20 nanti? Baik, dari informasi yang kami dapatkan untuk Pileg atau pemilihan legislatif itu akan berbarengan dengan pemilihan presiden dan calon wakil presiden apabila nanti akan dihitung semuanya baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun untuk legislatif. Sehingga nanti per provinsi itu akan dirangkum semuanya, akan dihitung semuanya dalam rapat pleno hari ini. Apabila semua selesai maka semuanya akan diumumkan malam ini juga tanpa harus menunggu 20 Maret 2024. Namun apabila sekiranya malam ini masih belum selesai maka akan dilanjutkan kembali besok dan akan diumumkan dengan tenggat waktu maksimal tanggal 20 Maret 2024. Begitu Prima. Baik, terima kasih Laura Luisa melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta. Ya, pemirsa, koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB disebut-sebut bakal kembali berkolaborasi dalam Pilkada DKI Jakarta November mendatang. Kendati sudah melakukan pertemuan bersama, siapa saja nama yang diusung belum juga diungkapkan. Lantas benarkah Mardani Alisera, Ahmad Sahroni, hingga Ida Fauziah bakal masuk dalam bursa calon DKI 1? Partai Nasdem, PKB, dan PKS menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Jumat pekan lalu. Santer beredar, pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut membahas soal kemungkinan koalisi perubahan kembali berkolaborasi dalam Pilkada DKI. Meski mengamini, Ketua DPW PKS Provinsi DKI Jakarta Hoirudin enggan membeberkan siapa saja yang bakal masuk bursa. Hoirudin bahkan menyebut tak menutup kemungkinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali dipinang koalisi perubahan untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Hari Kamis kemarin saya sudah menyampaikan langsung, kita menunggu hasil pengumuman KPU dulu. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan secara resmi tentang apakah Pak Anies maju lagi jadi Gubernur Jakarta atau tidak. Yang jelas Pak Anies adalah aset buat warga Jakarta, aset buat umat. Buat PKS siapa saja, Anies atau selain Anies, yang bisa menjalankan platform bernegaranya yang sudah dibuat oleh PKS untuk masyarakat dan warga Jakarta, silakan. Namun, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut masing-masing partai bakal mengajukan kader terbaik mereka untuk masuk bursa Gubernur DKI. Politik DKI akan mengalami perubahan yang signifikan. Untuk itu kita mulai merapikan barisan. Kita berkepentingan agar koalisi 01 terus awet dan solid sampai ke tingkat pilkada. Setidak-tidaknya sampai saat ini dari unsur DKI kita sudah solid, dan minggu depan akan ada pertemuan lebih lanjut. Tentang kandidat-kandidat, kemarin juga mereka sudah mulai singgung-singgung. Ustaz Khairuddin dari PKS menyebut 2 nama, dari PKS itu ada 2 nama, selain beliau ada Mardani Alisera. Sekjen PKB Cak Hasan menyebut dari PKB setidak-tidaknya ada 2 nama yang akan mereka tawarkan untuk Gubernur DKI. Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja sekarang, dan Pak Hasbi, Ketua DPW yang akan masuk ke DPR juga. Dari Nasdem, seperti yang saya jelaskan berulang-ulang, ada 3 nama yang selalu muncul dari bawah. Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 yang sekaligus Bendahara DPP. Ada Oki Asokawati, Ketua DPP yang sudah 10 tahun juga di DPR. Dan ada Wibi Andrino
yang sudah 2 periode di DPRD DKI, ketua fraksi, dan sekarang menjadi ketua DPW. Dinamika politik Jakarta masih sangat cair jelang perhelatan Pilkada November mendatang. Masing-masing partai politik masih mengkalkulasi segala peluang dari hasil rekapitulasi Pileg oleh KPU yang segera diumumkan. Lantas siapa saja yang bakal berpeluang masuk bursa calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Usai jeda kami akan kembali dengan serba-serbi seputar bulan Ramadan, salah satunya mengenai sate kacang agam yang menjadi salah satu menu favorit warga Riau untuk berbuka puasa. Sesaat lagi. Kita buka segmen Ramadan kali ini dengan informasi mengenai menu berbuka puasa favorit warga Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Namanya sate kacang agam. Usaha sate ini sudah melegenda karena sudah berdiri sejak 100 tahun silam. Warga di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau memiliki menu favorit untuk berbuka puasa. Namanya sate kacang agam. Sate kacang yang asalnya dari wilayah Banjar ini banyak diburu warga saat bulan Ramadan sebagai alternatif santapan untuk berbuka puasa. Cara pembuatannya sebenarnya sama seperti sate pada umumnya. Yang membedakannya karena sate agam ini memiliki kuah kacang yang gurih dan renyah sehingga membuat orang ketagihan. Nama agam berasal dari nama pemilik warung sate ini, yaitu Dargam, yang akrab disapa Agam. Usaha sate agam ini sangat legendaris karena sudah berusia sekitar 100 tahun. Udah 100 tahun lah dari Datuk. Dari Datuk ya Bu ya? Jadi ini sudah yang turunan berapa nih Bu? Datuk 7 turunan dan ya. 7 turunan ya? 7 cicit gitu ya. Kalau biasanya kalau lebaran ini berapa tusuk habisnya Bu? Kalau orang pesanan untuk lebaran tuh bisa 5.000 tusuk lah. 5.000 tusuk. Kalau bulan puasa nih Bu? Bulan puasa pokoknya depan sama di pasar 1.000 tusuk lah. 1.000 tusuk. Bagi Anda yang sedang berada di Riau, jangan khawatir karena warung sate kacang agam ini memiliki 3 cabang, yakni di Jalan Lingkar di samping Stadion Sungai Beringin, Jalan Sudirman di dekat Pelabuhan Kuala Enok, dan Jalan Parit 11, Tembilahan, Hulu. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman Superto, TV One mengabarkan. Ngabuburit, jalan-jalan atau bersepeda itu sudah biasa. Di Surabaya, Jawa Timur, banyak warga yang ngabuburit melihat kapal pesiar mewah yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain melihat kapal pesiar dari dekat, pengunjung Surabaya North Quay bisa melihat matahari terbenam atau sunset dan aktivitas pelabuhan. Bagaimana serunya? Berikut liputannya. Beginilah suasana warga Surabaya ngabuburit di atas dermaga Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya. Di atas dermaga ini, warga bisa menyaksikan secara langsung kapal pesiar mewah Seven Seas Marine dari jarak dekat yang sedang bersandar di pelabuhan. Karena momen spesial ada kapal pesiar bersandar, tidak sedikit warga yang berselfie dengan background kapal pesiar. Tidak hanya melihat kapal pesiar bersandar dan juga aktivitas di pelabuhan saja, masyarakat yang lagi ngabuburit di Surabaya North Quay juga bisa menyaksikan sunset atau matahari terbenam. Para pengunjung mengaku beruntung bisa melihat kapal pesiar bersandar saat ngabuburit karena sebelumnya tidak mengetahui jika ada kapal pesiar di Tanjung Perak. Kayak pertama kali dan kesannya ini sangat baik sekali, soalnya melihat kapal Seven Seas bersandar, terus saya juga ngabuburit di sini dan kebetulan ini juga sangat keuntungan bagi saya sih, soalnya baru pertama kali ini. Sempat foto-foto ya? Iya, terus foto-foto juga Pak. Ini bayar atau seperti apa di sini? Untuk bayarnya per orang cuma 6.000 aja gitu, jadi bayarnya bisa melalui on the spot untuk tiketnya, jadi nggak perlu pesen tiket online gitu. Dan nggak perlu rame atau antri juga.
juga ditawarkan. Gimana Pak? Menyenangkan ngabuburit di Menyenangkan sekali Pak, soalnya di sini udaranya sangat segar dan melihat keindahan laut serta Seven Seas bersandar di Surabaya Northway. Harga tiket masuk ke Northway juga sangat murah, hanya Rp6.000 per orang. Dari data petugas pelabuhan, setiap hari ada ratusan pengunjung yang berwisata di atas dermaga Gapura, Surabaya, Nusantara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Sebuah masjid di wilayah Semaken 1, Banjar Arum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo menyimpan jejak sejarah Sunan Kalijaga. Masjid ini menjadi saksi bisu perjalanan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam. Inilah Masjid Kedondong yang diyakini sebagai masjid tertua di Kulon Progo berdasarkan cerita turun-temurun. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Sunan Kalijaga itu bahkan dibangun sebelum Masjid Demak, yaitu pada tahun 1477. Ini adalah merupakan peninggalan dari Sunan Kalijaga, yaitu pada waktu itu Sunan Kalijaga mengembara untuk menyebarkan agama Islam bersama muridnya yang bernama Adipati Terung. Pada waktu itu Sunan Kalijaga istirahat di Tinalah ini, Sungai Tinalah, kemudian di desa ini. Kemudian Sunan Kalijaga mempunyai inisiatif untuk membangun suatu tempat ibadah untuk beragama Islam, ya, sebuah masjid. Kemudian Sunan Kalijaga memerintahkan pada muridnya yang bernama Adipati Terung. Kemudian Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya lagi ke Demak. Namun sebelumnya ini dengan memerintahkan Sunan Adipati Terung untuk mendirikan sebuah bangunan masjid dengan memberi tanda, yaitu sebuah cis atau tongkat. Setelah mendapat perintah dari Sunan Kalijaga, Adipati Terung menemukan bahwa lokasi tongkat itu terlalu dekat dengan sungai dan berpotensi terkikis. Hingga akhirnya posisi pembangunan masjid pun bergeser 100 meter dari rencana awal. Ketika Sunan Kalijaga kembali, ia kecewa karena sikap Adipati Terung yang tidak mendengarkan perintahnya. Ia lalu dikenal dengan sebutan nama Adipati Bodo atau Panembahan Bodo. Hingga saat ini Masjid Kedondong sudah direnovasi sebanyak 5 kali. Terakhir kali pada tahun 1990, sehingga bentuknya sudah tak seperti awal berdiri. Beberapa hal yang tak berubah atau masih terjaga keasliannya ialah mustoko di atas masjid yang terbuat dari tanah liat, 4 tiang penyangga, beduk, dan kentongan yang ada di dalam masjid. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Fenomena sholat tarawih kilat kembali menjamur di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Indramayu, Jawa Barat, sebuah pondok pesantren menyelenggarakan sholat tarawih hanya cukup dikerjakan dalam waktu 7 menit. Sholat tarawih kilat tersebut telah dilakukan selama 15 tahun di pondok pesantren Al-Quraniyah. Fenomena sholat tarawih kilat kembali menjamur di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Indramayu, Jawa Barat, sebuah pondok pesantren menyelenggarakan sholat tarawih hanya cukup dikerjakan dalam waktu 7 menit. Sholat tarawih kilat tersebut telah dilakukan selama 15 tahun di pondok pesantren Al-Quraniyah. Pihak pondok juga mengklaim sholat tarawih kilat juga merupakan permintaan dari masyarakat. Di Jombang, Jawa Timur juga terjadi fenomena sholat tarawih kilat. Di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jagoroto, Jombang, Jawa Timur, pelaksanaan sholat tarawih berlangsung hanya 10 menit. Sholat tarawih 23 rakaat ini pun dilaksanakan dengan gerakan dan juga bacaan yang super cepat. Uniknya, hal tersebut telah dilakukan bertahun-tahun. Sangat jelas, makronya sangat jelas, tajwidnya sangat jelas, rukunnya jelas sekali. Cuma yang tidak pernah, selama 12 tahun itu tidak pernah komplain.
Sudah 15 tahun Mbak Rati. Malah pada waktu zaman pandemi itu kita kurang malah 6,5 menit zaman pandemi ya. Jika di Indramayu dan Jombang, sholat tarawih dilakukan dengan super kilat berbeda yang terjadi di Magetan, Jawa Timur. Di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ratusan santri melaksanakan sholat tarawih hingga 8 jam. Hal tersebut disebabkan bacaan sholat tarawih merupakan bacaan 30 juz Al-Quran. Nah, justru yang 8 jam ini adalah permintaan dari beberapa santri dan beberapa ustadz, beberapa masyarakat yang merasa kurang dengan 1 juz, gitu. Nggak langsung jadi 30. Pertama kita bikin 5 juz. Ternyata masih kurang lagi, mereka minta 10 juz, masih kurang terus sampai 30 juz. Kurang lebih sekarang yang ikut tiap kelompoknya itu sekitar 80 orang lah yang ikut. Dari macam-macam, dari mana-mana. Kalau sekarang udah tiap malam, jadi nanti malam udah malam ke-8. Dulu awal-awal, mungkin 10 tahun yang lalu kurang lebih, nah itu awal-awal naiknya sedikit-sedikit. Sekarang udah 30 juz terus, orang-orang yang pengen itu. Itu selesai, itu makanan sudah tersedia, jadi kita memang sediakan tim. Timnya ini dia nggak ikut sholat, tapi dia yang menservis. Nanti setiap 4 rakaat ada break, snack dan kopi, lanjut lagi berapa rakaat ada break, sampai terakhir begitu selesai witir, doa, itu sahur udah siap, tinggal makan. Jadi enak, mereka fokus sholat aja. Boleh, kita untuk umum. Ya, sementara yang tahun ini kita ada dari Sri Lanka, 2 pasang suami istri, kemudian dari Malaysia 2 orang laki-laki. Sholat tarawih dengan bacaan 30 juz Al-Quran ini sudah dilakukan sejak 12 tahun silam oleh para santri di dalam lingkungan pondok pesantren. Pelaksanaannya pun tak hanya dilakukan oleh 1 kelompok jamaah, namun kini jamaahnya semakin bertambah dari 10 kelompok menjadi 12 kelompok jamaah. Lantas, bagaimanakah hukumnya dalam ajaran agama Islam? Yang pertama ada aspek syariahnya dulu ya, kemudian yang kedua aspek maqasid syariah. Aspek syariahnya, pelaksanaan sholat itu bagian dari ibadah mahdhah yang harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi isunya bukan soal cepat atau lama. Bisa jadi cepat, dia terpenuhi syarat rukunnya, dia sah. Atau sebaliknya, dia lama tetapi tidak terpenuhi syarat rukunnya, dia tidak sah. Artinya memang secara syar'i, isu soal lama atau cepat itu tidak begitu relevan ketika membincangkan soal aktivitas ibadah mahdhah ini. Cuma memang kalau terlalu lama atau terlalu cepat ini bisa kehilangan dari roh disyariatkannya pelaksanaan ibadah ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah terpenuhi syarat rukun sholat. Di dalam syarat sah, salah satu syarat yang harus diperhatikan di dalam aktivitas itu adalah soal terpenuhinya seluruh requirement atau lawazim dari pelaksanaan sholat. Jadi di situ ada syaratnya, di situ ada rukunnya. Nah, rukunnya salah satunya adalah pergerakan dilakukan secara tumak ninah. Tumak ninah itu apa indikasinya? Yaitu ketenangan dalam situasi gerakan, ada jeda yang menunjukkan keterpisahan. Tim TV One mengabarkan. Mekah Al-Mukarramah semakin ramai dikunjungi umat muslim yang hendak melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan ini. Kabar selengkapnya usai jeda. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan bagaimana menjalani bulan suci Ramadan di kota tertua di wilayah Timur Tengah? Kota Alexandria yang pernah menjadi ibu kota Mesir ternyata menjadi salah satu kota yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Bagaimana keindahan kota tersebut? Reporter kami Adi Mulya dan juru kamera Bo Iman akan mengajak Anda untuk melihat-lihat kota Alexandria.
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar nama Alexandria? Kota ini menjadi ibu kota Mesir sebelum akhirnya digantikan oleh Kairo. Selama 1000 tahun, kota Alexandria menjadi ibu kota Mesir, dan saat ini peninggalan-peninggalannya masih banyak, sangat banyak, baik dari ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga arsitektur. Di Alexandria ini tertinggal banyak sekali sejarah-sejarah yang kemudian berpengaruh pada zaman dan seluruh dunia. Salah satunya terdapat perpustakaan tertua yang dibangun sejak tahun 300 sebelum Masehi. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja keunggulan dan keunikan dari kota Alexandria, kami akan coba tanya-tanya dengan pemandu wisata yang ada di sini. Assalamualaikum, Sim. Kita mau tanya-tanya soal Alexandria. Apa sebetulnya kecantikan dan sejarah-sejarah yang menarik serta menakjubkan dari Alexandria? Kota Alexandria, kota tertua di Mesir, mendirikan dari 7.000 tahun yang lalu. Ini satu-satunya kota tertua di Afrika dan Timur Tengah dan di dunia juga. Kota ini mendirikan pada zaman Raja namanya Alexander Agung, Raja Yunani dan Romawi pada zaman 332 tahun sebelum Masehi. Kota Alexandria, kota seperti wilayah Eropa atau seperti negara di Eropa, bangunan style sama di sana. Karena ini bikin oleh Raja Yunani dan Romawi, namanya Alexander Agung. Ini kota pantai, jauh dari kota Kairo, sekitar 200 km. Ini adalah ibu kota Mesir sebelum Kairo dan sebelum kota Al-Fustat, kota tentara Muslim pada zaman Amr bin al-As. Tapi ini sekarang ibu kota Mesir, kota Kairo, dan ibu kota Mesir yang kedua, kota Alexandria. Jumlah penduduk kota Alexandria sekarang sekitar 7 juta orang di musim dingin. Tapi kalau musim panas ramai sekali, ini maksimum mungkin 12 juta sampai 15 juta karena ini kota libur, kota pantai. Kota ini luasnya sekitar 2.500 km. Ya. Untuk apa sih jadi tujuan masyarakat kemudian datang ke Alexandria ini? Apa yang dituju sebetulnya dari Alexandria ini? Untuk tempat wisata di sini banyak sekali, seperti ada perpustakaan Alexandria, ada istana namanya Istana Muntaza, ada benteng namanya Benteng Qaitbay yang bikin di Danau Farus. Di tempat Menara Alexandria. Menara Alexandria ini yang dihancurkan, ini adalah dari keajaiban dunia kuno. Dan kota Alexandria juga ada tempat ziarah banyak sekali seperti makam Nabi Daniel, Luqmanul Hakim, Mursi Abul Abbas, dan Imam Busairi yang mendirikan Nahji namanya Nahjil Burda. Dan ada tempat banyak, ada kuil Yahudi, ada sinagog, ada kuburan yang namanya Qom Syukafa, ada tiang namanya tiang Sawari atau Bambe, ini terkenal di negara di Eropa, Bambe. Oke, terima kasih Sim atas perbincangannya mengenai kota Alexandria. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kami mengenai kota Alexandria. Tak heran ketika telah mendengar cerita tentang Alexandria. Alexandria kini jadi tujuan wisatawan dari berbagai macam negara dan dunia untuk datang ke Alexandria. Keindahannya sekarang menjadi daya tarik tersendiri hingga Alexandria menjadi kota yang memiliki sejarah menakjubkan di baliknya. Dari Alexandria, Adi Mulia, Bowo Iman, Tim TV One mengabarkan. Masih di kabar siang pemirsa, terjebak banjir seorang lansia di Pati, Jawa Tengah yang menderita sakit lumpuh dievakuasi petugas gabungan TNI Polri dan relawan ke rumah sakit. Ya, tingginya genangan banjir serta jalan yang sempit membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Mbah Rodiah, 82 tahun, warga desa Doro Payung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terpaksa dievakuasi petugas ke rumah sakit setelah 4 hari terjebak banjir di dalam rumahnya. Evakuasi lansia tersebut berlangsung dramatis. Selain tingginya genangan banjir yang mencapai 80 cm, sempitnya jalan menuju rumah korban membuat petugas kesulitan mengevakuasi. Petugas terpaksa menggunakan perahu kecil agar bisa mengevakuasi korban. Kami melaksanakan evakuasi Bu Rokaidah yang sedang mengalami sakit bersama Bapak Babin Kaptimas dan Bapak Babinsa Desa Doro Payung. Ini sakit apa nih Mas? Sakit tua, saya kira. Ini kita nunggu ambulan yang untuk nganter beliau ke rumah sakit. Ini Mbak, Ibu atau siapa yang ibu? Ini usianya berapa? 82. Memang udah sakit-sakitan ya? Udah lama. 3 tahunan.
Korban dievakuasi keluar rumah karena dikhawatirkan genangan banjir makin tinggi akibat dibukanya pintu air bendungan Wilalung di Undaan Kudus yang mengarah ke Sungai Silugonggo, Juwana. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, rangkaian pemilihan Presiden Amerika Serikat di Las Vegas, Nevada saat ini tengah berlangsung dan bersiap untuk pemilihan lokal. Terdapat sejumlah perbedaan antara pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat dan yang paling kentara adalah sistem pemilihan secara elektronik. Ya, rekan kami, reporter TV One Tiara Harahap berkesempatan untuk melihat dan mencoba langsung rasanya menjadi pemilih di Amerika Serikat dalam simulasi pemilu di Nevada, Amerika Serikat. Bagian rangkaian pemilu di Amerika Serikat saat ini tengah berlangsung dan saya mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana jalannya simulasi pemilu di negeri Paman Sam. Saya mengunjungi Clark County Election Office, semacam kantor KPU daerah di negeri bagian Nevada, Amerika Serikat, untuk melihat lebih jelas simulasi persiapan pemilu. Kantor ini tidak hanya bertanggung jawab mengelola pemilu, tetapi juga mentabulasi hasilnya, serta memastikan pemilu berjalan dengan lancar. Banyak perbedaan antara pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Namun yang paling kentara adalah penggunaan peralatan mesin voting, alih-alih menggunakan lembar surat suara dan juga paku untuk mencoblos seperti halnya pemilu di Indonesia. Lalu inventaris logistik pemilu juga tersusun rapih di dalam gudang, mulai dari pelengkapan surat suara, kotak-kotak pembagian surat suara baik yang diterima maupun yang rusak. Ada pula meja dan kursi yang digunakan untuk pemilihan hingga penghitungan suara, serta petunjuk pemungutan suara. Saya berkesempatan untuk mencoba menjadi calon pemilih dalam simulasi pemilu kali ini. So what's the first step? You would come in and the poll worker would ask you what your name is, right? So what's your name? I should write my name. Saya harus menulis namanya terlebih dahulu, pemirsa di sini. Mari kita lihat. And if it's all correct, you press that. Okay, I will press. Yep. Yes, this is me and my information is correct. Ini menandakan bahwa kita informasi yang diberikan benar, pemirsa. And they will compare the signature. Okay. And if it looks right, they'll accept. Untuk And memastikan now kita this is another chance for us to make sure that all the information's correct. Put this card in to create the card that you'll use to go vote. So then you take this card. So this card tells the machine what precinct you're in. So which ballot to bring up, right? And what your party is. But it doesn't have your name or anything else like that on there. It just tells the voting machine what to do. Oke, kartu ini. Put it in here. Oke, saya akan menaruhnya di sini, pemirsa. Di sini, here. Exactly. English. Kita coba pilih salah satu untuk memastikan terakhir kali. Oke, print for review. And then Thank you for voting. Your ballot is you take the card out. fully cast. Kita ambil lagi kartunya, and then saya harus memberikan kartu ini, pemirsa, kepada pihak yang kemudian ini akan menerima kartu ini. We have to give this card after finish the vote, and then I got the vote sign that I've already voted. Yes. Okay. Congratulations. Thank you so much. Wah, canggih juga ya. Sebuah sistem pemilihan yang benar-benar berbeda dengan di Indonesia. Namun penggunaan teknologi dalam pemilu seperti di Amerika Serikat ini membutuhkan persiapan yang sangat panjang dan juga pemeriksaan yang detail untuk menghindari ketidakakuratan data elektronik. How you do to maybe minimize inaccuracy about the result of the vote after many people residents have voted about the president of America. Absolutely. So we need to make sure we test every software and equipment that we provide at the polls. And actually, it is by law required in many of our equipment, the voting machine, the poll pad, our
mail ballot sorter, we are required by law, including our tabulation system, to test. Even after the election, we test. Right, the day before election day, we test. And of course, we hire folks to help us test the equipment and make sure to find any vulnerabilities that we need to find before we even program our machine. So it's a lot of work before an election. It takes us a whole year, sometimes even more, to get ready for the next election. This year is a very busy election. We already had one, it was successful. Now we're getting ready for our next one, which is the primary and general. Negara bagian Nevada Amerika Serikat memiliki daftar pemilih aktif sebanyak 1,4 juta orang untuk pemilu kali ini. Nevada sendiri sudah menggelar pemilihan pendahuluan pada Februari lalu, dilanjutkan dengan pemilihan lokal pada bulan Juni dan pemilihan umum pemilu pada bulan November mendatang. Dari Las Vegas, Amerika Serikat, Tiara Harahap, TV One mengabarkan. Ya, demikian kabar siang pemirsa. Saksikan terus kabar siang setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Hijul Akbar. Dan saya Prima Alvernia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Didukung oleh